Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Saya senang banget kembali lagi di hadapan para dulur sultan semua di program Bincang hari ini, edisi hari Senin ya. Oh iya Senin, saya suka lupa kadang ya. Hari Senin 28 September 2020. Pantes tadi jalan serasa ini banget, macet banget. Makanya ini agak telat nih saya datang ke studionya. Nah, pemirsa Sultan TV, hari ini kita akan membahas soal strategi teknologi pangan yang perlu untuk diperhatikan. Karena ini saya sudah kedatangan ya hari ini bersama ada Kang Filki Ardiansyah, Ketua LSO Himagipan. Assalamualaikum Kang Filki. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ini Kang Filki selaku Ketua LSO Himagipan, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan. Untirta ya? Untirta. Nah, Kang Filki, panggilnya apa? Kang Iki aja ya? Iki nah, aja, Kang, boleh. Kang Iki, kita akan ngebahas soal teknologi pangan yang khususnya di Indonesia maupun di Banten. Karena kita menyambut Hari Pangan 2020 ya, Hari Pangan Dunia ya Kang Iya, ya? Hari Pangan. 16 Oktober nanti. Nah, ini katanya Kang Filki dan kawan-kawan ini ada kegiatan nih katanya untuk mempersiapkan Hari Pangan Dunia 2020. Boleh diceritakan ke Dulur Sultan? Iya, terima kasih ya Bang atas waktunya. Ya, jadi teknologi pangan Untirta ini khususnya Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Untirta ini dalam menyambut rangka Hari Pangan Internasional ini atau World Food Day ini World 2020 Food ini. Day ya? Iya. Ada beberapa rangkaian yang akan dipersiapkan. Yang pertama itu ada lomba-lomba dan lomba ini terdiri dari 4. Yang pertama lomba resep challenge yang mana ini adalah lomba mengenai pangan. Lomba resep Challenge. Lomba resep challenge itu maksudnya masak. Dia jadi si peserta ini dipersilahkan untuk bagaimana mengolah makanan itu dengan baik gimana. Mencari resep. Mencari resep ya. Jadi Nah, kayak master chef ya? iya, Itu si pesertanya mahasiswa. mahasiswa. Mahasiswa masak ala-ala mahasiswa. Mungkin nanti resep kebanyakan resep mie instan kayaknya pemirsa. Lanjut Kang. Nah, yang kedua itu ada lomba poster yang mana ini masih berkaitan dengan Hari Pangan Dunia ini. Yang ketiga ada lomba fotografi dan yang ketiga ada penulisan opini. Fotografer soal pangan berarti motoin pangan. Iya, pangan. Boleh Pangan. dijelasin pangan seperti apa yang masuk kategori foto gitu. Nah, di sini kami memasukkan kategori pangannya ini pangan-pangan lokal khususnya yang ada di Banten karena Banten terkenal dengan pangan lokalnya yang sangat melimpah. Oke. Begitu Bang. Bener-bener. Kalau di Banten berarti pangan apa yang paling unggul? Yang terkenal ini sampai saat ini yaitu ada talas beneng Bang, Oh, talas beneng. yang dari Pandeglang itu. Iya, iya. Ciomas juga banyak ya Iya. di Pabuaran. Terus tadi selain fotografi ada lomba apa lagi? Ada penulisan opini. Nah, penulisan opini itu kayak gimana? Mengkritik kah atau bagaimana? Nah, kurang lebihnya mengkritik keadaan apa ya? Pangan yang ada di Indonesia khususnya ya. Karena pangan ini kita rasa sebagai kebutuhan pokok yang mana apa ya, sama pemerintah ini masih dikesampingkan gitu, belum diutamakan. Baik. Jadi belum pemerataannya belum stabil. Oke, Kang Filki, ini antara kita aja ya, mungkin pemirsa Dulur Sultan juga ingin mengetahui sudut pandang dari kawan-kawan Himagipan soal Hari Pangan Dunia di 2020 ini. Mungkin pasti namanya perhelatan itu ada evaluasi. Nah, bagaimana tanggapan dari kawan-kawan Himagipan ini? Evaluasi apa saja yang perlu diperhatikan khususnya di teknologi pangan? Ini kawan-kawan kan concern di bidang teknologi pangan. Itu tadi kita di sini Hari Pangan ini mengangkat temanya mengangkat potensi pangan lokal di masa new normal ini. Bagaimana pangan lokal ini bisa bisa diangkat gitu. Jangan sampai pangan lokal ini dengan berkembangnya zaman tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Di sini pemerintah harus bisa mengambil peran yang sangat penting. Bagaimana bisa mempromosikan pangan lokal ini supaya tidak kalah saing dengan pangan-pangan yang diekspor dari luar negeri. Oh, gitu, Bang. jadi ini ingin membantah persoalan impor pangan. Iya. Baik, nanti mungkin kita akan membahas soal kondisi Indonesia ya. Nah, tadi itu persoalannya yang kawan-kawan Himagipan dari kegiatan yang diangkat tadi. Nama kegiatannya apa? Hari Pangan. Hari Pangan aja ya. Iya. Menuju Hari Pangan Dunia 2020. Ada 4 kegiatan tadi ya. Rangkaian acara. 4 rangkaian. Nah, di luar dari itu, berangkat dari Hari Pangan ini, latar belakang
selain tadi ingin mengangkat pangan lokal, kira-kira apa lagi alasan kenapa ingin memperingati Hari Pangan Dunia ini? Apa ya? Kita sebagai khususnya mahasiswa teknologi pangan harus bisa apa ya? Mengangkat pangan lokal itu sendiri, Bang. Khususnya kita harus sadar akan pangan lokal ini karena itu penting tadi. Sorry nih Ki, antara pangan kan jenisnya ya. Iya. Pangan itu jenisnya tanaman, ada 11 pangan ya kalau tidak salah, komoditi, ada 11 komoditi pangan yang ada di Indonesia. Kemudian teknologi pangan nih kawan-kawan Himagipan, teknologi pangan itu concern di sana ya kawan-kawan. Nah, kira-kira untuk saat ini teknologi seperti apa yang dibutuhkan para petani untuk menunjang komoditi itu? Nah, benar sekali, Bang. Menyinggung soal petani ya. Kita rasa di sini petani di Indonesia khususnya di Banten ini harus bagaimana ya? Harus dikasih dengan yang namanya teknologi itu. Bagaimana teknologi apa ya? Hasil panen kita melimpah tetapi petaninya sendiri tidak dikasih ataupun tidak diberikan pendidikan mengenai teknologi yang terbarukan sekarang ini. Kita akan ketinggalan jauh dengan negara-negara yang lain. Contohnya, negara Singapura, mereka tidak mempunyai lahan pertanian, bahkan mereka sama sekali tidak mempunyai. Tapi mereka masyarakatnya subur karena itu tadi teknologinya mereka sudah canggih. Beda lagi dengan di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, tetapi sumber daya manusianya sangat minim. Begitu, Bang. Oh, berarti secara tidak langsung Kang Eki ini mengatakan bahwa lahan habis di tanah agraris gitu ya. Iya, benar Kemarin sekali. sempat saya melihat bahwa ada banyak mahasiswa yang beraksi menyuarakan bahwa itu lahan habis di wilayah agraris karena Banten masuk wilayah agraris ya Kang ya. Termasuk Kang Filki ini dari Lewi Damar Kang ya. dari Ludamar. Boleh diceritakan Kang kondisi pertanian di Lewi Damar seperti apa? Iya. Kondisi pertanian di Ludamar sendiri yaitu tadi apa ya? Bahkan ada di Ludamar ini ada rencana dibuat bendungan, Bang. Itu rencananya bendungan yang terbesar di Asia Tenggara. Yang buat nanti sebagai pembangkit tenaga listrik itu. Yang namanya itu bendungan Pasir Kopo. Oh iya. Yang mana bendungan ini banyak dikritisi oleh warga setempat yang mana akan menghabiskan lahan pertanian mereka. Pertanian para petani ya. Iya. Mungkin kebanyakan sawah ya. Sawah benar sekali, Bang. Itu lalu sejauh ini respon dari masyarakat terkait tadi bagaimana yang bendungan itu? Iya, mereka sampai saat ini selalu menyuarakan aspirasinya yaitu dengan cara menolak sangat keras. Karena itu tadi mereka mata pencahariannya sebagian besar mereka itu dari petani itu. Nah, Ki, kan Iki ini masuk ke wilayah teritorial Baduy ya, Iya, katakan. benar. Lewi Damar. Jadi Lewi Damar tuh kebetulan Kang Iki ini memang rumahnya sangat dekat Berdekatan. ya. Berapa menit dari rumah Ki? Sekitar 30 menit lah. 30 menit ya. Berarti kita mari kaji Ki, persoalan pangan di suku Baduy ya. Meskipun kita bukan concern di bidang Baduy, tapi kita perlu mengambil pelajaran. Iya, benar sekali. Menurut Ki apa perbedaan kenapa masyarakat Baduy bisa bertahan hingga sampai saat ini? Nah, pertanyaan yang sangat menarik nih. Kenapa suku Baduy sampai sekarang belum ada yang pernah kelaparan ya? Padahal mereka hidupnya di dalam, tertinggal sekali dengan dunia luar. Jauh dari teknologi Jauh pangan. dari yang namanya teknologi. Jadi gini saya melihatnya masyarakat Baduy ini mereka ada yang namanya leuit. Nah, leuit ini adalah tempat di mana untuk menyimpan padi hasil panen mereka. Lumbung ya, Lumbung padi. Nah, mereka ini hasil panennya dilarang keras untuk bagaimana menjual hasil panennya ini, tetapi harus menyimpan di leuit itu. Jadi sistem ketahanan pangan yang ada di Baduy itu mereka menyimpan hasil panen yang mereka hasilkan di leuit itu. Beda dengan yang masyarakat kita. Masyarakat kita kebanyakan hasil panennya mereka jual. Nah, nantinya tidak ada ketahanan pangannya di situ. Gitu sih, Bang. Berarti iya betul. Secara tidak langsung memang suku Baduy telah menerapkan ketahanan pangan di luar dari teknologi pangan. Iya. Sama sekali tidak ada kan karena sangat mengandalkan semuanya serba alam. Nah, kira-kira bisa nggak Ki kita menerapkan apa yang suku Baduy terapkan selama ini? Sebenarnya bisa-bisa aja sih, Bang. Yang penting kita harus bekerja sama juga antara sisi pemerintahan dan sisi masyarakatnya. Ini harus ada saling berkesinambungan gitu. Jangan sampai si masyarakatnya mau menerapkan
ketahanan pangan yang kita inginkan ini tetapi tidak didukung sama pemerintahnya itu sendiri. Begitu sih. Kang Iki pernah punya pengalaman bertani? Alhamdulillah pernah, karena orang tua saya juga bertani. Ya, karena Lewi Damar khususnya Lebak ya. Lewi Damar dan Lebak memang lebih banyak profesi bertani ya, Kang. Kita tadi balik lagi ke persiapan Hari Pangan Sedunia. Pangan itu ada 11 ya kalau tidak salah. Termasuknya ada yang sekarang saat ini sedang di akhir bulan Mei kalau tidak salah. Ada rilis dari pemerintah pusat bahwa ada 3 komoditi yang saat ini Indonesia belum merdeka, pemirsa. Yaitu ada gula pasir atau gula putih ya, gula putih. Kemudian bawang merah dan daging sapi atau kerbau. Bagaimana komentar Anda, Kang Iki? Cara menyikapinya? Apa komentar terhadap situasi saat ini saja soal pangan? Ya, saya rasa pemerintah di sini harus bisa ya. Jangan sampai kita pangan-pangan yang tadi Abang sebutkan tadi harus mengekspor dari luar, mengimpor dari luar negeri aja ya. Bagaimana harus bisa ini kan para petani yang ada di Indonesia memperhatikan para petani yang ada di Indonesia, khususnya gula pasir itu, gula pasir, daging sapi, dan apa tadi, bawang merah itu sendiri. Padahal tumbuhan-tumbuhan seperti itu akan tumbuh subur jika kita tanam di Indonesia. Oke, baik. Memang itu tadi 3 komoditi yang saat ini Indonesia belum merdeka, bahkan katanya ada isu-isu ya, Indonesia dijajah secara pangan. Sepakat nggak Ki kalau ada yang bilang Indonesia dijajah pangan? Sepakat juga sih Bang, karena kenapa kita ya dijajah secara pangan? Bener juga, karena kebanyakan di Indonesia ini sudah banyak pangan yang berdatangan dari luar negeri sendiri. Baik. Gitu. Versi Kang Iki selaku aktivis di bidang teknologi pangan, kira-kira Indonesia bisa tidak sih mengembargo diri sendiri, khususnya Banten deh. Banten bisa nggak sih berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari atas nama pangan? Sangat bisa. Bagaimana? Strategi yang baik itu seperti apa supaya menuju Banten sejahtera di pangan? Boleh Itu diceritakan? tadi sudah saya singgung ya. Dari segi pemerintah dan di segi petaninya ini harus bisa saling berkesinambungan ya. Bagaimana cara memberdayakan si petani ini dengan cara diberikan tentang teknologi, pengertian tentang teknologi itu sendiri sebagaimana. Ya saya menekankan lebih ke teknologinya. Oke, baik. Karena di Banten ini enggak sedikit petani, tapi petaninya ini SDM-nya yang kurang, Bang. Berarti Kang Iki dan kawan-kawan melihat bahwa teknologi sudah bisa masuk. Cuman SDM-nya belum paham soal teknologi. Nah, bagaimana kira-kira cara masyarakat ini memahami teknologi pangan? Tapi jangan dijawab dulu Kang Iki, karena kita akan break setelah pariwara berikut ini. Ya. Emang kenapa? Menit. Apa tadi Bang? Strategi. Ya, strategi teknologi pangan. Kira-kira tadi kan nyinggung soal teknologi pangan terus. Boleh ke Kang Iki ngasih rencana program teknologi pangan yang pas untuk di Banten itu seperti apa, Bang? Pak Haji Sam, gimana program break? Udah dibuat belum? Gimana?
Coba Ki ngomong Ki. Cek. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomong aja ngomong. Ngomong aja ngobrol kita ngobrol gitu. Gitu. Itu kenapa di IG gitu? Son. Lihat ya. Strategi ya bang, bentar bang, gue belum jawab. Dapat jawabannya. Itu yang di SS Sejati. Ini aja Ki ngebahas soal mata kuliah yang biasa. Soal teknologi pangan apa yang paling strategis? Mata kuliah. Ini bang, gua sekarang nih ada mata kuliah teknologi pangan tradisional. Oke, boleh. Aduh, pulpen. Mengangkat pangan tradisional ya bang. Oke. Ada Sejati tuh. Oh lu yang dulu SS ini. Itu kenapa emang? Jelas ya. Tuker. Iya. Iya kecil ya. Assalamualaikum. Segini. Tes. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Aman. Aman gak aman? Oh, aman enggak? Ajak ngobrol aja dulu kan anak. Ya. Bang, tadi dari kampus apa dari rumah ke sini? Dari rumah. Dari rumah. Gak usah basa-basi. Nah, tadi udah bilang dari Lui Damar. Lui Damar itu dari Rangkas Bitung. Kira-kira berapa menit bang dari sana? Sejam menit setengah, kali, sejam Bang. setengah. Kalau dari Narsum, bukan lu. Coba bro yang keras suaranya. Ngomong aja Tes, masih kita tes. ngomong tuh. Ngomong. Git. Lu benci sama gua ngomong aja apa? Wakilnya siapa? Enggak aman. Wakilnya orang Cilegon. Orang Cirebon. Itu gimana? Lu baru setahun? Belum setahun ya? Setahun, hampir setahun bang, Desember nanti. Tapi kok masih LSO sih? Ya itu tadi kan gua angkatan pertama, jadi LSO itu Oh, Filky suaranya digedein lagi bisa nggak? bisa. Nah, Lah iya kayak gitu. Oke siapa? Nah iya gitu aja tuh. Harus 2 tahun dari masa percobaan LSO ini ke Lu himpunan. 2 tahun menjabat dong, Ki. Enggak lah bang. iya. Oh. Dia itu suaranya kecil. Nanti dikencengin aja ya suaranya. Nah, pemirsa, terima kasih masih di Sultan TV di Bincang hari ini bersama saya Agus Maulana dan Kang Filky. Hari ini kita masih membahas soal strategi teknologi pangan yang perlu untuk diperhatikan. Nah, Kang Filky tadi sudah menyentuh ya soal teknologi pangan, bahwa tadi juga sempat membahas bahwa Baduy tidak tanpa teknologi pangan nggak kelaparan ya Kang. Iya benar sekali. Nah, tapi apa Kang kira-kira kalau di kampus kan masih aktif di kampus kan ya? Iya kebetulan Teknologi saya masih, pangan yang diperhatikan itu seperti apa sih Kak? Iya kebetulan saya sekarang semester 5 ya. Mhm. Nah di semester 5 ini ada yang namanya mata kuliah teknologi fermentasi. Nah saya rasa ini mata kuliah seperti ini harus bagaimana kita lebih mendalami lagi apa itu masalah teknologi dengan pangan tradisional. Ada namanya mata kuliah teknologi pangan tradisional. Saya rasa Teknologi pangan tradisional.
Nah, saya rasa di Banten ini banyak sekali makanan-makanan khas tradisional. Sebutlah di Kota Serang atau Kabupaten Serang, sate bandeng. Oke, sate bandeng. Mm-mm. Terus gimana tuh versi mahasiswa nih kalau Nah. bikin teknologi pangannya? Kalau versi mahasiswa teknologi pangan itu sendiri, sate bandeng ini sangat masyarakat sangat menggemari. Cuma dalam segi tahan lamanya ini sate bandeng karena belum ada sentuhan teknologinya, belum bisa disimpan terlalu jangka waktu Paling panjang. 2 hari, 3 Paling 2 hari, 3 hari paling lama. Nah, disinilah peran teknologi pangan, mahasiswa teknologi pangan, bagaimana makanan tradisional ini bisa bertahan lebih lama, mutunya lebih diperbaiki lagi, kandungan-kandungan yang ada dalam sate bandeng itu tersebut. Ya, berarti arah haluannya ke arah sana ya. Iya. Itu untuk tadi mata kuliah apa? Teknologi Pengolahan pangan tradisional. Pengolahan pangan tradisional. Kecimpring juga bisa kayaknya. Bisa. Nah, jadi bagaimana memadukan antara teknologi pangan. Nah, menurut Kang Filki ini, ada lagi ya Kang soal teknologi pangan pembaharuan gitu di kampus pembahasan teknologi pangan. Saya rasa masih Yang paling panas itu ya, paling Iya. paling seksi untuk dibahas Paling gitu. dibahas. Nah, menurut versi Kang Filki ini, bagaimana sih sekarang kondisi persoalan utama pangan di Indonesia itu apa sih Kang? Yang dirasakan versi mahasiswa bagaimana? pangan yang ada di Indonesia masih pemerintah masih bergantung ke pangan ekspor. Impor ya, maksudnya impor. Jadi masih mengandalkan pangan-pangan yang khususnya beras ya, Bang. Oke. Padahal beras ini di Indonesia banyak sekali. Kenapa pemerintah mengimpor gitu beras ini dari luar negeri? Kenapa tidak hasil dari petani Indonesia itu sendiri? Baik. Persoalannya seperti ini sekarang kan. Para petani beras, petani padi itu mereka panen hari ini, taruhlah di bulan September. Kemudian mereka ada proses distribusi yang panjang sekali sehingga membuat harga Iya. meningkat. Masyarakat enggan untuk membeli harga yang sangat tinggi itu dari petani Indonesia. Datanglah tawaran beras murah, katakan murah, dari negara manapun itu, Iya. masyarakat lebih tergiur dong. Itu persoalan saat ini. Bagaimana strategi dari para mahasiswa teknologi pangan? Apa yang harus diperbaiki? Harus diperbaiki. Saya rasa dari rantai distribusinya, mulai dari petani, tengkulak, bahkan nanti ke pasar luas. Soalnya saya pernah orang tua saya pernah mengalami sendiri. Bahkan kakek saya waktu itu menjual harga gabah atau padi yang kalau dari petaninya itu sendiri harga itu dibilang cukup murah. Ya. Tapi kenapa sudah Berbentuk menembus beras itu padinya berasnya udah melambung jauh tinggi, beda dari petaninya itu sendiri. Saya rasa ada permainan harga di distribusi pasar ini. Kira-kira teknologi pangan bisa berbasis digital nggak sih kan? Bisa sekali. Soalnya saat ini dari tahun 2018 kalau tidak salah Dinas Ketapang Banten sudah membuat program Toko Mitra Tani. Jadi Toko Mitra Tani ini yang sudah dijelaskan Ibu Kadis kemarin bersama saya juga berbincang soal pangan, itu bekerja sama dengan Gojek kan. Jadi membuat tempat baru, pemasaran baru untuk mempersingkat proses rantai distribusi itu. Bagaimana komentar Kang Filki? Saya rasa rencana dari Dinas Ketahanan Pangan itu saya rasa cukup baik ya. Tinggal bagaimana mereka harus bisa memberitahukan lagi ke segi petaninya dan terutama mungkin dari jaringan juga ya, jaringan sinyal, karena di daerah-daerah sinyal pun kita terkendala, khususnya di daerah saya. Tinggal bagaimana rencananya ini didukung dengan sisi jaringan dan segi memberitahukannya ke si petani ini. Nah, kalau tadi kan berbicara daerah, Kang Filki ini dari Lebak ya. Kang Filki dari Lebak. Kalau kita mempetakan pangan yang ada di Banten, yang kira-kira potensi di Lebak, kemudian di Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Tangerang Raya, dan Cilegon. Apa saja sih Kang? Boleh di absen, tahu nggak Kang? Kalau daerah Lebak sendiri ya, daerah Lebak sendiri itu terkenal dengan pisang. Pisang ini komoditi yang paling unggul juga daerah Lebak. Kadang harga pisang ini
di petaninya ini cukup murah sekali, Bang. Sedangkan saya kalau membeli pisang di Pasar Rawu itu Iya. berbeda jauh harganya. Pisang itu di daerah Lebak. Kalau daerah Pandeglang itu sendiri tadi saya sebutkan ada talas beneng. Ini sangat sangat fenomena sekali talas beneng ini. Lagi Na- hype ya, na- lagi naik daun. naik-naiknya. Kalau Serang beras ya kali. Beras kali saya kurang. Oke, itu mungkin sebagian yang terutama Lebak ya, Iya. daerah Kang Filki. Nah, Kang Filki ini masih berapa tahun sekarang, Kang? 21 jalan 21. Masih sangat muda ya. Iya. Mungkin maksudnya bukan generasi milenial ya. Generasi yang paling terbaru itu apa? Z. Generasi itu ya, generasi Z. generasi Atau Z. masuknya milenial. Nah, tentu Kang Filki ini tahu kondisi anak muda saat ini. Kalau ngomongin pangan berarti berkaitan erat dengan para petani, betul? Betul. Nah, ini kondisinya para pemuda enggan untuk bertani. Kondisinya Nah. sekarang seperti apa sih di pemahaman anak muda ini? Ini salah satu permasalahan juga sebenarnya yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena regenerasi petani ini sudah mulai tidak ada. Jadi anak muda ini untuk bertani ini sudah sedikit. Iya. Jadi regenerasinya ini kurang bagus. Bahkan banyak sekali lulusan mahasiswa pertanian, S1 pertanian, lulusan Fakultas Pertanian, mereka ini setelah lulusnya ini bukan konsen di bidang pertanian, melainkan ada, sebutlah mereka keluar dari jalurnya sendiri, misalnya ke perbankan dan lain sebagainya. Itu Oke. kan sudah keluar jalur. Bener tidak, Bang? Itu fenomena saat ini. Saat memang, ini. Memang tidak menyalahkan sepenuhnya ya. Iya, Bahasa Sunda mah temaido. temaido. Jadi memang faktanya saat ini banyak mahasiswa, meskipun ini Kang Filki pertanian. Pertanian Banyak tuh fakultasnya. senior yang Iya. tidak bertani. Banyak. Realnya ya. Iya, realnya. Kang Filki berani jamin nggak Kang Filki setelah lulus jadi petani? Kalau kalau jadi petani saya tidak berani jamin, tetapi saya akan berkontribusi di bidang, kalaupun saya tidak langsung di petaninya, saya akan di bidang pangannya gitu, Bang. Nah, iya. Bagaimana rencana ke depan soal saya ingin, karena melihat kondisi tadi, Iya. semrawutnya teknologi pangan yang belum berkembang di Indonesia, khususnya di Banten, apa rencana ke depan? Oh, jadi setelah melihat persoalan, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, bagaimana? Saya mempunyai cita-cita seperti ini. Setelah saya lulus dari kuliah ini, saya ingin membuka perusahaan di bidang pangan yang bergerak di bidang berbasis pangan lokal, Amin. mengangkat pangan lokal, gitu, Bang. Supaya tidak ketinggalan zaman dengan pangan-pangan yang mudah diimpor dari luar negeri itu sendiri. Supaya bagaimana sih supaya anak muda ini lebih mencintai lagi pangan lokal, lebih peduli lagi dengan pangan-pangan lokal yang ada di Indonesia. Sejauh ini Kang Filki sudah membuat advokasi kah dengan para pemangku kebijakan yang ada di Banten, atau dengan pihak kampus saja sudah terkait teknologi pangan? Sampai saat ini belum. Jadi ke depan ini ya. Akan kami coba untuk bagaimana mengadvokasikan permasalahan. Tadi katanya di segmen 1 ngebahas soal event yang ada talk show ya. Iya. Itu ngundang siapa rencana? Nah, rencananya kami di sini akan mengundang 2 pemateri. Yang pertama itu dari pemangku kebijakan dari sisi pemerintahnya. Yang kedua, Siapa sebut saja target? Mau Dinas Ketapang Banten. target mau Dinas Ketahanan Pangan yang Oh, ada iya. Provinsi Banten. Oh, iya. Sebab ya dia sebagai pemangku kebijakannya kan. Yang Bilang, kedua, diundang di sini aja bilang, "Bu, mohon datang ya nanti," gitu. ya kepada Ibu. Yang selanjutnya itu dari sisi akademisi. Ya bagaimana melihat dari sisi akademisi ini, melihat persoalan pangan yang ada khususnya di Banten ini, di era new normal ini. Kang, balik lagi ke persoalan anak muda yang enggan bertani. Saya sih sebenarnya kurang srek ya, kenapa para pemuda enggan untuk bertani. Persoalannya paling intinya yang saya tangkap adalah persoalan pendapatan. Banyak yang bilang bahwa ya pertanian, kalau khususnya petani itu ya pendapatannya musiman katanya. Bisa menepis persepsi seperti itu enggak? Kalau saya menolak keras kalau ada pemahaman seperti itu. Karena kenapa? Banyak sekali petani yang bahkan sudah sukses dengan mereka sudah bergelut di dunia pertanian itu sendiri. Tinggal bagaimana kita bisa mempasarkan pertanian ini dengan baik, dengan sebaik mungkin.
jangan apa ya, petani sekarang jangan apa ya, pemikiran itu jangan zaman dulu aja, harus bisa berpikiran ke depan. Misalnya petani berdasi. Nah, petani berdasi ini bisa keren kan? Nah, bagaimana kita jangan udah pemikirannya jangan seperti dulu aja. Sekarang petani berdasi bagaimana kita bisa memanage pertanian ini dengan sebaik mungkin. Oke, betul. Tapi ada nggak Kang kawan-kawan dari Himagipan ini yang concern di bidang pertaniannya? Langsung turun ke lapangan, dia sibuk di pertanian. Nah, karena kita teknologi pangan ini apa ya, belajarnya bukan dari hilirnya, kita belajar hasilnya aja, lebih ke hasil. Karena teknologi pangan ini bukan bagaimana belajar dari menanam, karena itu ada lagi ranahnya di Fakultas Pertanian, jurusannya itu ada teman-teman dari agroekoteknologi. Kalau teknologi pangan lebih ke hasilnya, bagaimana kita mengolah hasil dari pertanian ini lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, seperti itu. Berarti sejauh ini memang teknologi pangan itu diperuntukkan untuk pengolahan hasil. Berarti potensi yang paling menonjol di Banten, pangan apa sih yang bisa diperpadukan tadi, kayak misalkan selain sate bandeng yang nanti bisa mendunia kan, target. Nah, selain itu apa lagi sih Kang yang bisa dipadukan dengan teknologi pangan dan itu mungkin sangat strategis? Talas Beneng, saya rasa Talas Beneng ini untuk bagaimana dipadukan dengan teknologi saat ini. Karena kenapa? Masalah impor tepung atau terigu itu sangat tinggi dari luar negeri ke Indonesia ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Talas Beneng ini sebagai pangan yang bisa disubstitusi menjadi tepung, apa ya, digabungkan. Talas Beneng bisa jadi tepung? Bisa sekali. Pernah kawan-kawan Himagipan membuat pernah itu? Ada. Saya pernah ikut penelitian juga sama dosen, yaitu bagaimana Talas Beneng ini dimanfaatkan sebagai tepung. Wah, luar biasa sekali, saya baru tahu ini loh. Iya. Berarti sejauh ini bagaimana hasilnya? Apakah si tepung ini bisa menyaingi atau minimal mengimbangi dengan tepung-tepung? Bisa mengimbangi dengan tepung-tepung yang sejenisnya ya. Tinggal bagaimana kita bisa mempromosikan si tepung Talas Beneng ini ke halayak umum. Artinya tinggal sosialisasi saja. Sosialisasi, iya. Untuk potensi Talas Beneng ini selain di Pandeglang di mana lagi? Di Lebak juga ada, cuma nggak sebanyak di Pandeglang. Artinya berarti apakah butuh kontur tertentu? Bagaimana? Di kawan-kawan pertanian ada yang mengkaji tekstur tanah kan? Saya rasa harus ada sekali, yaitu dari harus ya, berarti pemerintah harus memperhatikan ini potensi baru pemirsa, bahwa tadi Talas Beneng saya baru tahu, kalau saya kira kan cuma bisa jadi keripik. Enggak iya bisa. Kan? Ternyata bisa jadi tepung Talas Beneng. Tepung Talas Beneng itu dipadukan dengan bahan lain nggak? Tidak ada. Murni Talas Beneng. Jadi kan berarti seperti tepung beras, beras itu kan ya. Itu bisa jadi potensi di Banten pemirsa. Nah, pemirsa, bagaimana targetan kawan-kawan Himagipan ini di Hari Pangan Dunia 2020? Nanti kita akan lanjut pembahasannya setelah pariwara berikut ini.
Nah, terima kasih pemirsa Sultan TV masih di program Bincang hari ini bersama saya Agus Maulana. Nah, ini pemirsa terima kasih sudah ramai banget ini yang Kang Filki ramai banget nih Kang Filki keren, Kang Filki keren. Padahal saya nggak punya fans. Wah, parah, berarti fanbase-nya langsung dibubar grup. Nah, pemirsa Sultan TV terus saksikan program Sultan TV di web streaming www.sultantv.co, kemudian juga di YouTube YouTube sultantv.co, fanpage Facebook sultantv.co, dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter sultantv.co supaya mendapatkan informasi terupdate seputar nasional dan Banten. Nah, Kang, lanjut soal teknologi pangan di nasional dan Banten ya. Ini saya kan belum terlalu paham terkait teknologi pangan. Tentu pemirsa juga mungkin ada yang belum paham. Kira-kira teknologi pangan itu lebih bergerak di bidang apa saja sih? Sudah saya bilang tadi ya di segmen sebelumnya ya, bidang hasil, lebih ke pengolahan. Hasil. Berarti tentu berkaitan dengan kualitas bahan. Bahan, benar sekali. Bagaimana kualitas bahan pangan di Banten? Kualitas bahan pangan di Banten ya cukup baik, Bang. Yang penting kita Serius cukup baik atau memang baik atau gimana? baik, cukup baik, ya? iya. Karena memang kawan-kawan pernah meneliti ya. Iya. Terus lalu bagaimana? Berarti Banten bisa bersaing dong dengan daerah lain. Bisa, kemungkinan besar bisa sekali. Tinggal bagaimana kita ada kemauan dari segi pemerintah dan segi masyarakat, khususnya petaninya ini. Berarti kemauan yang seperti apa yang bisa dibangun di pemahaman masyarakat bahwa pangan itu bisa gitu? Seperti apa? Ya, kita mulai dari hal kecil dulu ya. Kita harus bisa mengonsumsi pangan yang lokalnya dulu, dari diri sendiri dulu. Bagaimana kita mau mempromosikan pangan ini ke orang lain kalau dari diri kita sendiri nggak ada kesadaran tentang pangan ini, pangan lokal ini khususnya. Artinya kita harus mulai mengkonsumsi produk-produk hasil, Lokal, produk hasil. lokal. Nah, tadi kayak talas beneng ya. Beneng. Talas beneng ternyata bisa proyeksi menjadi apa tadi tuh tepung. Tepung. Ya? Tepung. Itu tepung yang bisa diolah semua jenis makanan ya. Bisa, khususnya pangan itu pangan, Bisa kue ya. Kue. Bisa berarti setara dengan tepung beras. Beras ya. Berarti itulah beberapa ini terobosan-terobosan di teknologi pangan ya. Nah, kalau di kampus sendiri biasa mempermasalahkan apa sih di teknologi pangan itu? Lebih fokus kemana? Lebih cenderung ke, misalnya ada saya praktikum di semester 3 kalau nggak salah, namanya praktikumnya mata kuliah pengetahuan bahan pangan. Nah, kita lebih mencari lagi nih, misalnya produk yang ada di ikan. Nih, misalnya kita praktikumnya itu menganalisis yang ada di ikan itu bisa tahan lama berapa, perbandingan antara disimpan di suhu ruang dan suhu kulkas. Kita bisa dibandingkan di situ, menganalisis perbedaannya bagaimana setelah kita simpan di ruangan dan di dalam kulkas. Begitu ya? Iya. Ternyata rumit ya? Rumit sekali benar. Saya rasa sudut pandang Kang Filki ini tidak mudah loh diterima oleh para petani. Iya, benar sekali. Tidak semua, bukan hanya petani kalau pangan ya, berarti produsen UMKM juga sangat membutuhkan teknologi di khususnya di pangan. Nah, gimana Kang caranya? Kan kalau Kang Filki mahasiswa, tentu setiap hari mengkaji soal teknologi pangan. Kalau petani bagaimana menstimulusnya, mensosialisasikannya? Benar sekali ya, karena petani ini kalau dikasih pengetahuan tentang yang baru-baru ini, khususnya dari mahasiswa ini, mereka tidak mau mengikuti sebelum ada hasilnya. Jadi kita harus bisa memberikan hasilnya dulu nih, baru nih si petani mau mengikuti apa yang sudah kita berikan ilmu tersebut. Misalnya, kalau versi petani menanam padi seperti ini, versi mahasiswa beda kan? Nah, mahasiswanya ini harus bisa mencontohkan hasilnya dulu, apakah hasilnya ini bagus dari si petani atau tidak. Nah, itulah tantangan dari mahasiswa juga. Sejauh ini kawan-kawan Himagipan sudah memberikan pemahaman soal teknologi pangan. Sudah. Biasanya produk apa sih yang sangat butuh teknologi pangan selain tadi kan yang mudah basi, kalau lewat teknologi pangan bisa diakali gitu kan. Kalau semacam olahan padi, olahan beras itu seperti bisa nggak? Misalkan bisa merubah rasa nasi, bisa nggak teknologi pangan masuk di sana? Kalau merubah nasi nggak bisa. Apa paling kita tambahin dengan, kalau merubah nggak bisa sih, rasa nasi diubah nggak bisa. Paling gini, paling kita pernah nih penelitian sama dosen juga
memberikan pemahaman sama masyarakat, khususnya pernah di Pandeglang tuh bersama dosen. Ini mah apa, produknya ini singkong. Singkong. Nah, singkong itu di daerah tersebut lumayan banyak, tapi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kadang bahkan masyarakat sekitarnya bisa membuangnya karena itu sendiri. Karena mereka tidak bisa memodifikasi singkong tersebut, hanya bisa direbus, digoreng, nah tidak bisa memanfaatkannya. Nah, disitulah peran teknologi pangan, bagaimana bisa memodifikasi dari singkong tersebut menjadi pangan yang lebih bermanfaat lagi. Oh, jadi teknologi pangan juga akan mendorong sebuah pangan yang tadinya nilai ekonomisnya rendah menjadi tinggi. Nah, sejauh ini ada nggak dari jurusan atau mungkin dari Himagipan kawan-kawan yang dibina di teknologi pangan? Atau ada UMKM atau apa? Belum ada. Rencana ke depan ada ya? Harus ada. Harus ada. Karena sangat butuh sekali kawan-kawan seperti Kang Filki dan Himagipan Untirta ini fokus mensosialisasi kepada para produsen pembuat olahan gitu kan. Kalau awal saya belum memahami soal teknologi pangan, setelah segmen terakhir saya pemirsa sedikit memahami ya. Ternyata teknologi pangan lebih ke arah pengolahan seperti itu. Kalau di Banten sendiri ada nggak sih kerjasama antara perusahaan besar yang pengolahan juga yang membantu nih kerjasama dengan Himagipan atau jurusan teknologi pangan soal kita bekerja sama untuk mensosialisasikan teknologi pangan ini, gitu. Ada nggak? Sampai saat ini belum ada. Belum ya? Tapi kedepannya kita usahakan bagaimana jurusan teknologi pangan ini dengan berkolaborasi dengan bidang perusahaan di bidang pangan ini harus ada. Kalaupun bisa bekerja sama di bidang seperti apa sih kira-kira yang strategis? Di bidang teknologinya itu. Jadi pasti butuh alat banyak Iya, juga ya. Benar. Berarti boleh Kang disampaikan harapan terkait pangan dan teknologi pangan di 2020 ini, silahkan. Harapan saya ya untuk menuju Hari Pangan Dunia 2020 ini kita lebih peduli lagi, khususnya masyarakat Banten yang mana potensi pangan lokal yang ada di Banten ini sangat melimpah. Tinggal bagaimana kita bisa mencintai pangan ini dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mempromosikannya untuk ke masyarakat umum khususnya di luar Banten. Khususnya kita sebagai generasi muda, kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan pangan lokal ini. Oke, tadi saya menangkap harapan Kang Filki adalah kita harus menggunakan produk-produk yang dari kita. Pertanyaannya kan sejauh ini produk kita sudah unggul sejauh mana dengan produk luar? Belum begitu unggul karena itu tadi masalah dalam teknologinya ini kurang mendukung. Jadi kita sebatas hari itu produksi, hari itu bisa konsumsi. Iya, benar. Nah, itu pemirsa mungkin seputar sekelumit pembahasan soal teknologi pangan mempersiapkan Hari Pangan Dunia 2020. Mungkin para pemangku kebijakan, para akademisi, para praktisi bisa memperhatikan lebih concern di bidang pangan karena memang pangan menjadi persoalan inti. Ini urusan perut pemirsa. Kita tidak bisa mengesampingkan persoalan-persoalan yang memang ini hal krusial di nasional maupun di Banten. Kang ada ini ucapan kepada fansnya, silakan. Oke, buat teman-teman saya khususnya mahasiswa teknologi pangan, mohon izin karena saya udah mengisi di acara ini di Sultan TV ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, khususnya teman-teman saya semuanya ya, mohon dimaafkan. Oke, baik. Kayaknya ditoleransi karena ketua ya ngomong ya. Nah, Kang Filki terima kasih sudah mau hadir di Sultan TV di Bincang hari ini bersama saya. Jangan kapok ya Kang, kita membahas soal teknologi pangan lagi. Jika ada persoalan-persoalan yang krusial di bidang teknologi pangan boleh dikontak lagi. Nah, pemirsa, itu dia pembahasan soal teknologi pangan yang perlu diperhatikan. Nah, tapi sebelum kita undur diri, saya ingin mengingatkan kembali bahwa acara ini bisa disaksikan di web streaming www.sultantv.co, kemudian di YouTube dan fanpage Facebook sultantv.co, dan jangan lupa follow Instagram, Twitternya agar mendapatkan informasi terupdate soal nasional dan Banten. Nah, terima kasih pemirsa, kita undur diri ya. Sampai jumpa.
yang harus berkantor di tengah COVID-19. Menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini biar kita tetap bisa bekerja dan selamat.